Hidup percintaan gagal move on ataupun dalam suatu hal gitu, pernah lah gagal move on gitu kan, tapi ya nggak apa-apa tuh pas selama kita bisa mengambil hal yang positif, malah itu banyak pelajaran yang kita dapetin. Sahabat itu adalah rezeki ya, sahabat itu adalah anugerah. Itu artinya ya ini masih benar-benar lagi enjoy single moment. Target ya kalau Nggak. Sulana itu yang Nggak. target nikah itu. Nggak, saya nggak ada target. Kadang-kadang kan kalau wanita itu kadang-kadang mikirnya kan sudah umur sekian Mbak Joana berarti menghindari apa namanya pemikiran-pemikiran yang kuno seperti itu lah. Iya. Oh ya, bener-bener lagi-lagi nggak ada target kapan harus menikah segala macam. Nah, Boro Konco, sekarang kita masuk di segmen Guyon Waton. Mbak Joana orang Jawa tahu kan Guyon Waton apa? Guyon itu tertawa, bercandaan, ya nggak sih? Ya. Waton itu asal-asalan. Nah, Guyon Waton itu ala kadar lah. Ala kadar. Ya, jadi bercandaan Asal kadar. ketawa gitu. Asal ketawa. Oh, Oke. Tapi di Guyon Waton ini ada maknanya lah. Oke. Pertanyaan pertama. Jadi Mbak Joana harus memilih salah satu jawaban, bisa menjawab salah satu jawaban dan juga alasannya. Oke. Pertanyaan pertama. Mbak Joana dalam menjalani profesi sebagai jurnalis dan juga pertemanan dan juga persahabatan dengan teman-teman Mbak Joana lebih memilih untuk mengakui kekurangan atau mengakui kesalahan? Mengakui kekurangan. Lebih gentle mengakui kekurangan. Kenapa sih memilih pertanyaan itu? Kesalahan berarti gimana? Gini, kalau kita pertama itu kalau kita sudah sadar dengan kekurangan kita, sebenarnya agak minim kalau kita tidak mengakui kesalahan sih. Itu basicnya. Karena kita udah tahu kekurangan kita, seandainya itu terjadi, udah pasti otomatis kita juga akan mengakui itu, akan mengakui kesalahan itu. Gitu. Nah, pertanyaan kedua, Mbak Joana lebih benci atau lebih tidak suka atau lebih prefer memilih disebut sebagai cewek yang gagal move on atau gagal terkenal? Lebih suka disebut gagal move on. Nah, gagal move berarti Mbak Joana nggak mau terkenal? Karena keterkenalan tuh bonus dan sekarang terkenal ini ya, misalnya ya walaupun aku bukan artis yang gimana-gimana, tapi kan udah banyak orang mengenal pun ternyata juga nggak enak loh. Ya kan, karena semakin kamu dikenal oleh orang lain, itu beban mental juga untuk kamu pun harus menjadi contoh yang baik. Gitu loh. Jadi kalau yang gagal move on tadi kenapa tuh? Ya nggak apa-apa, gagal move on karena gini, saya selama perjalanan hidup percintaan gagal move on ataupun dalam suatu hal gitu, pernah lah gagal move on gitu kan, tapi ya nggak apa-apa tuh pas selama kita bisa mengambil hal yang positif, malah itu banyak pelajaran yang kita dapetin. Sampai sekarang ada yang gagal move on nih sama pacar sebelumnya? Oh enggak. Kalau sama pacar yang sebelumnya itu sudah sangat move on, sudah sangat move off karena dan beliau juga sudah move on gitu kan. Tapi memang proses untuk move on itu juga nggak mudah gitu kan. Dan ketika proses move on itu walaupun gagal ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, itu the art of pain. Dan walaupun sebenarnya itu juga bukan pain juga sih, karena lagi-lagi saya bilang alhamdulillah selama putus dengan mantan-mantan pun selalu baik-baik saja. Catat nih guys ya, catatnya gini adalah bagaimana memulai itu mempengaruhi bagaimana kita berakhir sebenarnya. So lebih baik kita sulit untuk memulai dan benar-benar selektif memulai daripada kita kenapa-napa di awal, di akhir akan jauh lebih kenapa-napa. Gitu. Nah, keputusan putus itu sendiri itu rata-rata kenapa sih kalau Mbak Joana dari beberapa kali pacaran? Semuanya lebih kepada karakter. Semakin kita mengenal orang, itu kan kita pada akhirnya itu bukan berarti masalah cocok nggak cocok, bukan. Tapi lebih kepada kita kan harus benar-benar menjajaki, apakah gitu kan, ketika aku bersama dia, walaupun mungkin sama-sama baik, kita ini bisa menjadi support system in life. Karena ketika kita sudah menjadi pasangan, ketika sama teman itu beda ekspektasi. Kadang memang benar ekspektasi itu adalah kadang menjadi satu hambatan tersendiri. Tapi ketika 5 tahun mas, 5 tahun itu bukan hanya sekedar hubungan hahaha loh. 5 tahun itu ada proses kita sama-sama belajar untuk bisa menyesuaikan diri, belajar untuk mengendalikan emosi. Karena kalau kita hanya menjadi orang yang cuma asal pacaran, asal seneng doang, ya udah putus di awal. Tapi kenapa saya kok pacaran selalu lama? Karena belajar berkomitmen. Kalau kita nggak belajar berkomitmen dari sekarang, nanti menikah kita kaget bahwa ketika dalam suatu hubungan itu pada akhirnya yang memang berlaku bukan hanya masalah perasaan dan cinta, tapi memang komitmen itu. Gitu aja sih. Itu para konco. Selanjutnya pilihannya di unfollow teman dekat atau dijulitin netizen.
Dijulitin netizen. Jadi benar-benar ya menjaga pertemanan itu buat Mbak Joanna itu penting ya. Kunci. Gak apa-apa dijulitin netizen, itu nggak akan berdampak pada saya. Kalau emang itu membangun ya saya dengarkan, kalau enggak juga saya abaikan kok. Arti sahabat buat Mbak Joanna ini apa sih? Sahabat itu adalah rezeki ya. Sahabat itu adalah anugerah. Itu artinya, itu basic artinya bagi saya, karena kenapa saya menganggap mereka itu anugerah, karena pada prakteknya konkret di lapangan adalah sahabat-sahabat itulah yang kadang menguatkan saya di saat saya terpuruk. Sahabat-sahabat itulah yang kemudian membuka pintu rezeki ketika mungkin mereka menawarkan job atau mungkin bekerja sama untuk bisnis atau apapun. Atau untuk kemudian sahabat itu juga yang membuat kita jauh menjadi pribadi yang lebih baik dari sisi kreativitas, kemampuan dan segala macam. Soalnya sahabat. Jadi sahabat itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan yang harus kita jaga. Yang bentuknya bukan dari berupa materi, tapi bentuknya adalah manusia hidup punya jiwa dan like anytime selalu ada untuk kita. Itu precious sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, jika ada uang $100. $100, oke. Mbak Joanna ada kesempatan dikasih kepercayaan dari kantor atau mungkin dari perusahaan Mbak Joanna ke tempat bekerja. Mbak Joanna lebih memilih traveling atau shopping? Traveling, fix. Lebih suka traveling. Jadi Mbak Joanna itu jarang shopping ya? Gini, ini ngomongin masa pengeluaran kan. Kalau misalnya saya traveling itu pasti mahal loh, iya. Juga mahal loh. Enggak juga. Jadi kalau Mas Blangkon dan juga teman-teman tahu bahwa uang saya itu habis itu biasanya satu untuk traveling dan makan. Maka tuh bukan saya makan sendiri, tapi makan bareng-bareng teman. Nah, shopping, cewek pasti suka shopping lah. Saya juga suka shopping, tapi saya bukan tipe yang ke mall lihat-lihat gitu. Enggak gitu. Tapi ketika saya ke mall, saya pengen beli sesuatu yang memang saya butuhkan, ya udah selesai langsung pulang. Atau mungkin ketika emang lagi benar-benar mengalokasikan atau memang lagi pengen belanja banget dalam sebulan sekali, ya udah saya belanja sebanyak itu, udah. Bukan yang setiap saat shopping gitu, enggak. Karena memang ya lagi-lagi orang tua ya mendidik saya untuk bijaksana mempergunakan uang walaupun kamu ada. Dan sebisa mungkin manfaatkan materi yang kamu miliki itu benar-benar untuk orang lain yang membutuhkan. Itu bukan semacam mau sok gimana, tapi emang itu sudah ditanamkan dari kecilnya begitu. Jadi kalau misalnya kita punya materi, ingatlah orang yang nggak punya materi dan berkebutuhan di luar sana. Jadi biar kita juga nggak yang hidup kebablasan berfoya-foya segala macam, karena nggak guna, literally nggak guna. Saya lebih suka menghabiskan uang saya itu untuk traveling, untuk menjaga diri, kecantikan dan segala macam. Lagi-lagi tadi saya bilang masalah skincare yang mahal atau apa bagi urusan wanita, ya itu semua ada alokasinya. Kalau traveling dibilang mahal, yes, tapi saya beruntung punya dua sahabat yang mereka ini jago banget memanage masalah traveling. Dan namanya Iqbal dan juga Marvin gitu kan. Jadi mereka itu sangat giat banget untuk cari tiket murah, manage hotel yang oke, dan rajin update promo-promo, sehingga saya sebagai sahabat mereka pun kecipratan dampaknya. Itulah sahabat adalah anugerah, Mas. Jadi kalau mau traveling misalnya tahun ini kita udah planning, tahun depan kita harus bisa mau kemana, ke luar negeri, kemana kita udah planning dari sekarang. Jadi gitu. traveling benar-benar sudah terencana ya. Jadi bisa anggarannya pun bisa kita minimalisir gitu ya. Guys, segala sesuatu bisa diminimalisir, bisa dipersiapkan asalkan memang kita tuh mau gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, nggak mungkin di dunia ini gitu kan. Jadi kalau aku prinsipnya satu, Mas Fer. Jangan sampai materi itu menghalangi kreativitas dan langkah gerak kita untuk maju dan menikmati dunia. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yes. Ketika ada satu telepon berbunyi, satu dari ibu dan satu dari bos di kantor, mana dulu yang akan diangkat? Ibu lah. Sedekat apa sih Mbak Joanna sama ibu? Sangat dekat sekali. Saya dekat sama ibu, saya dekat sama ayah, dan saya punya dua keluarga, Mas. Ada keluarga kandung saya dan juga ada keluarga angkat. Memang mereka awalnya memang bertetangga gitu kan, jadi sama-sama dekat dan dua-duanya sama-sama cinta sama saya sampai gede sekarang ini. Jadi makanya saya bilang tadi kan di awal, saya itu orang yang sangat beruntung. Saya biasanya di luar sana banyak orang yang punya orang tua, saya justru dikasih dua pasang gitu kan sampai sekarang gitu. Jadi saya dekat dengan dua-duanya karena perannya juga masing-masing. Ketika yang satu sibuk, yang satu menjaga saya, begitu juga sebaliknya gitu. Jadi saya nggak pernah kekurangan cinta sebenarnya di situ. Jadi kalau dengan ibu saya ya sedekat itu, beliau itu adalah belahan jiwa saya. Saya nggak tahu kalau
kalau nggak ada beliau, karena ya apa ya, ya mengajarkan saya banyak hal. Itu ibu mengajarkan saya jiwa-jiwa nasionalisme, mengajarkan saya menyanyi, menari, hal-hal yang berbau apa namanya talenta, itu ibu menanamkan hal-hal yang kebijaksanaan dan menanamkan apa nilai-nilai kita sebagai wanita itu harus seperti apa, itu ibu. Dan itu saya pegang tuh sekarang. Karena dan satu hal yang saya tidak akan pernah lupa adalah karena ibu selalu bilang kamu harus menjadi wanita yang setia gitu. Nah, bagus tuh, setia. Berarti pertanyaan selanjutnya terkait dengan ibu, kalau Mbak Johanna lebih menghindarkan dari pertanyaan ditanya ibu soal kapan nikah, atau ditanya ditanya dari calon suami kapan kamu siap aku nikahin gitu. Lebih menghindari. Lebih menghindari pertanyaan yang mana. Kadang kan kalau cewek itu kadang suka ditanya kapan nikah, itu kadang suka risih ketika pulang. Oh, oke. Terus ada pertanyaan juga dari cowoknya Mbak Johanna yang kapan kamu siap aku nikahin gitu. Kalau ditanya sekarang sih mungkin lebih ke cowoknya yang aku hindarin sih. Ya kan? Karena kalau ditanya sekarang karena memang mungkin belum ada cowok, dan yang kedua ya ini masih benar-benar lagi enjoy single moment. Target ya kalau Johanna itu yang target menikah itu? Enggak. Wow. Saya nggak ada target. Kadang-kadang kan kalau wanita itu kadang-kadang mikirnya kan sudah umur sekian Mbak Johanna berarti menghindari apa namanya pemikiran-pemikiran yang kuno seperti itu. Iya. Oh ya, benar-benar lagi-lagi nggak ada target kapan harus menikah segala macam. Kalaupun misalnya cepat, ayu. Kalau enggak ya oke. Yang penting kan dengan siapanya itu, gitu. Cocokkan dan dengan siapanya itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Johanna, dalam sehari beraktivitas itu lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman itu dalam latar belakangnya lebih ke Mbak Johanna yang suka, atau Mbak Johanna karena memang gak ada kerjaan sih? It takes to tango gitu kan. Rata-rata mereka juga ngajak untuk beraktivitas dengan mereka, dan begitu juga dengan saya, karena tadi Mas Fer saya bilang bahwa kami semua satu frekuensi. Misalnya saya berkuda nih, saya kan emang hobi banget, maniak berkuda. Nah ya udah, saya ajak tuh teman-teman saya, mayoritas nih rata-rata udah pernah saya ajakin berkuda dan mereka suka gitu kan. Karena gini, kenapa saya juga suka mengajak mereka untuk melakukan hobi-hobi yang saya sukai, agar mereka tahu, bisa merasakan kebahagiaan saya juga tanpa saya harus banyak bicara. Dan alhamdulillah juga semuanya juga pada suka sih, karena berkuda lah, atau mungkin traveling atau gimana. Begitu juga sebaliknya, yang mereka punya hobi-hobi unik, saya diajakin, ya udah, yang penting quality time. Nah, itu para konco, pertanyaan terakhir nih Mbak Johanna di Buyon Waton tentang hubungan dengan calon suami, atau mungkin nanti ketika Mbak Johanna udah menikah. Tadi Mbak Johanna udah dipesankan sama orang tua untuk setia lah ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada cowok selingkuh, ketika ada pesan Mbak Johanna selingkuh, apa sih yang Mbak Johanna lakukan kepada calon pasangan Johanna itu sendiri? Oke. Ketika saya diajarkan oleh ibu saya setia, gitu kan, pada waktu itu kan saya nggak mudeng ya, sampai kemudian saya pacaran pertama kali segala macam, bukannya saya nggak pernah setia, nggak setia. Saya pernah nggak setia dulu sekali pernah nggak setia ketika mungkin saya punya pacar, saya kok melirik cowok lain gitu kan. Itu pernah saya lakukan, tapi di situ saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu melukai seseorang yang sudah tulus gitu kan, mencintai. Nah di situ kemudian saya menjadi kehilangan kan, walaupun sebenarnya banyak faktor ya. Nah itulah membuat saya kapok, dan saya benar-benar tahu nih, kalau kita, kenapa saya begitu menjaga arti kesetiaan? Ya pada akhirnya karena saya udah tahu rasanya nggak setia itu efeknya apa. Itu jauh lebih menyakitkan gitu kan. Nah makanya saya nggak pernah saya sangat-sangat tidak toleran ya dengan yang namanya ketidaksetiaan sih, seperti itu. Jadi intinya kalau daripada selingkuh mending diselingkuhin aja. Enggak juga. Enggak, makanya. Enggak. Jangan, itu big no. Tapi gini. Tapi amit-amit misalnya dalam perjalanannya ya, ketika misalnya menikah ada kendala-kendala seperti itu ya itu tadi, bagaimana kita memulai di awalnya itu adalah penting. Dengan siapa itu kita penting. Dan puji Tuhan sih Mas, rata-rata orang-orang yang menjadi pengalaman hidup saya sebagai pacar itu semuanya benar-benar orang setia. Dan saya percaya Tuhan akan kasih saya orang-orang seperti itu, karena ya bukan apa-apa ya Tuhan tahulah saya juga akan bisa kok untuk bisa menjadi yang terbaik bagi mereka gitu. So get ready. Kalau lu nggak setia jangan deh, jangan. Oke para konco, segmen Buyon Waton cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di segmen Nendang Kondang, tetap di Belakang TV, belak-belakan no kontroversi. Yeay. Kamu harus berpindah. Intinya tuh
dalam melakukan segala sesuatu kamu harus selesaikan sampai tuntas dulu. Kamu jangan pernah meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Beliaunya sendiri waktu itu zaman masih almarhumah Bu Ani ada, ya mungkin lebih lebih ketat, lebih kayak nggak cair gitu kan. Hanya dengan keluarga Pak Jokowi, ya karena sama-sama juga banyak keluarga di Solo ya, orang-orang Solo juga. Jadi ya bener-bener ya jawir pada umumnya sehari-hari. Dan coba aja kalau sama Ariel gimana gitu kan. Tapi memang apakah juga tipe-tipe seperti Ariel ini yang tipe-tipe cowok Mbak Joanna? Physically? Gini